Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah di maghrib kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang patut untuk kita syukuri, karena memang kenikmatan yang kita nikmati saat ini kenikmatan yang diidam-idamkan oleh orang lain atau manusia lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Qasas ayat 77, di mana ayat ini membahas tentang bagaimana wejangan ataupun nasihat dari ulama Bani Israel kepada Qarun. Qarun ini hidup sejaman dengan Nabi Musa, bahkan digelari Qarun ini Al-Munawwar, orang yang jago melantunkan Taurat gitu. Jadi Qarun ini bukan orang sembarangan. Beliau ini tahu gitu bagaimana cara membaca Taurat dengan indah. Jadi orang-orang terkenal waktu itu, Qarun itu sebelum kaya, dia itu ahli Taurat gitu, jago dalam membaca Taurat gitu. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang begitu melimpah. Jadi jangan bayangkan bagaimana harta Qarun, kuncinya saja begitu. Kunci perbendaharaan harta Qarun itu hanya bisa dibawa oleh 7 kuda atau 7 orang yang badannya besar-besar gitu. Itu baru kuncinya, belum isinya begitu. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, Qarun ini mendustakan nikmat harta ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakatnya begitu. Jadi ketika diperintahkan zakat melalui Nabi Musa, Qarun mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin min indi gitu. Sesungguhnya apa yang aku dapat saat ini, apa yang aku miliki saat ini, semuanya berdasarkan ilmuku begitu. Jadi kalau ada orang saat ini dia kaya, kemudian mengaku bahwa ini hasil jerih payah saya sendiri, ini hasil ilmu saya gitu, sama seperti Qarun, tidak ada bedanya. Karena tidak berkeyakinan bahwa yang mengatur, mempermudah rezeki ini bukan dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, kemarin ada menteri yang korupsi di bansos gitu. Per paketnya 10.000 diambilnya, tapi ketika dikali lipat sampai belasan miliar begitu. Nah, orang yang diberi jabatan sebagai menteri tentu bukan karena kepintarannya gitu, tapi Allah yang mempermudah, Allah yang istilahnya memberikan jalan sehingga dia bisa jadi menteri begitu.
Nah, kalau ada orang yang diberi nikmat kemudian mengakui nikmat itu berdasarkan jerih payahnya sendiri ataupun hasil usaha sendiri, maka di mana Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi dan pengatur rezeki. Jadi kalau orang beranggapan ini hasil saya, berarti peran Allah di mana begitu. Nah, termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwatu iman rahimakumullah, pelajaran dari Qarun yang akan kita bahas kali ini, bagaimana para ulama Bani Israil zaman dulu memberitahu Qarun ini. Padahal Qarun ini masih ada kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kan musuhnya pamannya gitu. Nah, Nabi Musa ini musuhnya sepupunya sendiri. Jadi satu kakek beda bapak gitu. Nabi Musa ke Qarun ini pakle lah gitu ke bapaknya. Jadi masih sepupuan, bisa nyebut mas gitulah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, karena ibnu ammihi. Nah, Qarun itu adalah anak pamannya Musa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, nama Qarun itu Qarun bin Yashar bin Qohis. Jadi Qarun, Yashar, Qohis. Sementara Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qohis. Jadi satu keturunan ketemunya di kakek begitu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ujian Nabi Musa pada waktu itu luar biasa. Nabi Musa itu diuji dari 3 sisi. Pertama, dari segi kekayaan. Nabi Musa tidak memiliki kekayaan seperti Qarun gitu. Qarun belum beres, gangguan yang kedua dari kekuasaan, yakni Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu kalau dilihat musuhnya itu luar biasa gitu. Ya Qarun dari keluarganya sendiri, kemudian Fir'aun, sampai harus dikejar-kejar melewati Laut Merah yang di Mesir sana. Kemudian yang ketiga, dari segi intelektual ada yang namanya Samiri. Samiri ini nanti orang Yahudi yang membawa Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu kan Allah murka disebabkan orang Bani Israel itu bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan anak sapi sebagai patung, sebagai Tuhan begitu. Nabi Musa diuji dengan 3 faktor ini, faktor kekayaan dari Qarun, mau bagaimana berjuang. Dari segi harta ternyata musuh lebih canggih, lebih banyak modalnya gitu bahasa kita. Yang kedua, mau dari segi kekuasaan, yang berkuasa Fir'aun pada waktu itu, atau yang dalam istilah Latin itu Ramses III begitu. Kemudian dari segi intelektual, dia menghadapi Samiri begitu. Tapi ihwatu iman rahimakumullah, kekurangan itu semua tidak menghalangi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dengan segala kekurangannya, tapi niat berjihad di jalan Allah, Allah mudahkan. Nah, jadi para nabi itu kan dalam hadis disebutkan para pengikutnya itu pasti orang-orang du'afa, kaum lemah begitu. Jadi para nabi dari mulai Nabi Nuh sampai
Nabi Muhammad yang mengikutinya itu adalah kaum-kaum yang lemah, kaum papah. Iwatu iman rahimakumullah, Nabi Musa meskipun dikelilingi segala keterbatasan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui mukjizat-mukjizatnya. Yang pertama, mukjizat Nabi Musa itu kan diberikan tongkat. Kemudian dengan tongkat tersebut bisa membelah lautan dan bisa mengalahkan tukang sihir yang paling jago pada waktu itu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan di surat Al-Qasas ayat 77, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat 76 menyebutkan inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabago alaihim, namun Qarun ini membangkang begitu, sombong begitu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, kemudian wa atainahu minal kunuz, kemudian kami memberikan kepadanya perbendaharaan harta, ma inna mafatihahu, yang dimana kunci-kuncinya itu latanu bil uswah atau latanu bil usbah, kunci-kuncinya itu sangat berat sekali gitu, ulil kuwati, yang hanya bisa dibawa oleh yang memiliki kekuatan. Idqala lahu qaumuhu, ketika para ulama Bani Israel memperingatkan kepada Qarun, la tafroh, jangan berbangga diri, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbangga diri. Maksudnya berbangga diri bahwa setiap kenikmatan yang dimiliki itu hasil jerih payahnya sendiri, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wasiat yang diberikan oleh Bani Israel, para ulamanya kepada Qarun adalah la tafroh, jangan berbangga diri. Kemudian yang kedua, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pahala begitu. Fima ataqallah, dengan apa yang telah Allah berikan, ad-darul akhirata, negeri akhirat. Jadi nikmat yang telah Allah berikan itu seharusnya dipakai untuk menilai atau mengejar kehidupan akhirat. Jadi ini semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 29, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ini menjadikan seluruh yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta ini, menjadi fasilitas ataupun pendukung agar manusia ini bisa maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iwatu iman rahimakumullah, bernilai atau tidak, berguna atau tidak harta yang kita miliki ataupun jasad yang kita miliki, itu tergantung dipakai untuk apa begitu.
kalau dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi manfaat yang luar biasa. Manfaat yang akan dirasakan, manfaat yang akan ditemukan nanti di akhirat. Jadi dunia ini akan menjadi sesuatu yang khairun wa abqa kalau dipakai untuk keakhiratan. Nah, iman rahimakumullah, begitu banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas di dunia ini, dari mulai kehidupan yang layak, tempat tinggal yang layak, makanan yang serba enak bahkan mewah, tapi tidak dipakai untuk apa istilahnya, menjadi tabungan untuk ke akhirat. Nah, iman rahimakumullah, yang kedua yang barusan diberikan nasihat oleh Bani Israil kepada Qarun ini adalah, hendaklah harta yang diberikan Allah itu dipakai untuk akhirat begitu. Jadi harta yang kita miliki, tubuh yang kita miliki, makanan yang kita miliki akan menjadi sesuatu yang berharga, bukan disimpan tapi dipakai untuk akhirat. Maksudnya dipakai untuk beramal soleh yang akan dibawa nanti balasannya hingga di akhirat. Kemudian yang ketiga yang diwasiatkan oleh Bani Israil kepada Musa kepada Qarun adalah, walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Maksudnya, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita nikmati saat ini di dunia ini ada porsinya masing-masing begitu. Maka nanti kaum muslimin itu bukan orang yang mementingkan akhirat sementara dunia ditinggalkan atau dilupakan begitu. Tapi kaum yang beriman adalah ummatan wasaton, umat yang seimbang, memikirkan akhirat juga melakoni kehidupan dunia ini. Jadi iman rahimakumullah, misalnya ada seorang yang soleh, sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia tidak boleh melupakan kehidupan dunianya, semisal makan, menikah dan lain sebagainya. Nah, iman rahimakumullah, maka nanti di dalam surat Al-Baqarah orang itu terbagi dua. Ada orang yang hanya meminta dunia saja, orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma fil akhirati min khalaq. Kemudian dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Terus ada lagi satu golongan yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan hanya dunia, tapi akhiratnya pun diperhatikan gitu. Jadi condong terhadap akhirat juga tidak boleh, condong terhadap dunia apalagi tidak boleh. Kemudian iman rahimakumullah, keempat, apa yang disampaikan oleh ulamanya Bani Israil kepada Qarun adalah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada siapapun, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik terhadapmu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah,
berbuat baik terhadap orang yang baik, mungkin itu sangat masuk akal gitu. Dan banyak ditemui gitu, orang yang membalas kebaikan orang dengan yang baik lagi, banyak yang seperti itu. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang susah itu adalah ketika orang lain berbuat jahat, berbuat aniaya terhadap kita, itu susahnya luar biasa. Kalau di kita kan ada orang yang menghina kita, kita kan pasti ingin membalasnya begitu. Tapi sifat yang seperti ini alangkah mulianya ketika dia diperlakukan jelek, diperlakukan dolim, dia tidak membalasnya. Jadi kalau ada orang yang membuat jelek kepada kita, kalau menurut surat Ali Imran itu, orang yang mempunyai sifat takwa itu kan ketika diberikan ataupun dianiaya oleh orang lain itu, wal'afina 'anin nas, memberikan maaf kepada manusia lainnya. Menurut logika kita, wah mana mungkin ada orang yang seperti itu, mana mungkin ada orang yang telah dianiaya tapi malah berbuat kebaikan, malah tidak membalasnya begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata ayat ini sudah dipraktekkan lebih dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah. Awal dakwah itu kan luar biasa susahnya begitu. Mau sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram itu susahnya minta ampun gitu. Sampai Rasulullah pernah mau sholat itu, tempat sholatnya disimpan kotoran-kotoran hewan, bahkan kotoran manusia. Sebelum sampai ke sejadahnya gitu, beliau dilempari dengan batu begitu. Tapi apa yang Rasul lakukan? Beliau tidak membalas, malah beliau membersihkan tempat sujudnya itu tanpa mencela, tanpa menghina orang yang apa istilahnya telah berbuat dolim kepada dirinya. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan sahabatnya Zaid bin Haritsah, pada waktu di Taif ketika mendakwahkan dakwah Islam, bukannya diterima tapi malah ditolak mentah-mentah. Bahkan Rasulullah SAW pernah dilempari dengan batu sehingga giginya ada yang berdarah. Ketika malaikat datang menghampiri Rasulullah SAW untuk memberikan tawaran bagaimana kaum ini, apakah kita hancurkan saja, itu siap malaikat gunung itu. Tapi Rasulullah SAW malah menjawab, innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui, jadi tidak usah diapa-apakan gitu, karena memang mereka orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah SAW memang manusia yang agung, manusia yang secara logika kita gitu kan, secara nafsu manusiawi
ingin membalas perlakuan atau perbuatan orang-orang yang berbuat semena-mena seperti itu. Tapi akhlak Rasul yang dikedepankan bukan permusuhan ataupun dendam, tapi beliau membalasnya dengan akhlak yang mulia. Nah ini wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik yang dimaksud dalam ayat tentang Qarun tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang sangat mulia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas perlakuan zalim orang-orang yang zalim terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah bagaimana ulama Bani Israel memberikan nasihat kepada Qarun. Yang keempat adalah, atau yang kelima adalah, wala tabgil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membereskan bumi ini lewat air hujan. Dalam surat Al-Baqarah itu kan waladzi yanzalu minas sama. Kemudian Allah menurunkan hujan itu, yuhyil arda ba'da mautiha, kan, menghidupkan bumi setelah kematiannya. Jadi Allah itu membuat bumi ini terasa nyaman, membuat bumi ini begitu indah. Tapi ada manusia-manusia yang merusak di bumi ini. Tentu kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan dalam dua hal. Pertama dari segi maknawi, maksudnya bagaimana orang-orang yang bermaksiat bisa menghancurkan alam dunia ini. Contohnya ketika di zaman Nabi Lut mereka melakukan perbuatan yang naudzubillah, perbuatan LGBT, di mana ada lesbian, perempuan suka perempuan, gay, mereka laki-laki suka laki-laki. Tapi di zaman Nabi Muhammad lebih parah, ditambah dengan bi dan ti. Bi itu biseksual, dia laki-laki doyan, perempuan doyan, begitu. Ada juga yang transgender. Transgender itu laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bahkan zaman sekarang kan teknologi yang begitu berkembang, bahkan alat reproduksi pun bisa dibuat, bisa direkayasa begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebenarnya yang berbuat kerusakan di bumi ini bukan hanya para cukong ataupun para yang pemilik modal lahan begitu, yang dijadikan pengerukan tanah berlebihan. Tapi orang-orang yang bermaksiat juga bisa dikategorikan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Karena nanti ketika kemaksiatan sudah merajalela, maka akan datang azab atau siksa dari Allah yang akan menghancurkan semuanya. Jadi kalau sudah datang azab Allah kan tidak tebang pilih, pasti semuanya. Contoh misal di Aceh, kan semuanya terkena dampaknya, baik itu anak kecil, orang tua, pemuda, baik itu masjid
hotel, toko, rumah-rumah gitu. Semuanya akan mendapatkan kerusakan. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, 5 nasihat yang diberikan ulama Bani Israel kepada Qarun ini patut dan sangat cocok ketika kita ambil pelajarannya, karena memang 5-5-nya ini bisa kita perhatikan di sekitar kita sudah terjangkit. Bagaimana banyak orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap hasil jerih payah dirinya itu berdasarkan usahanya sendiri, bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan untuk kehidupan di akhirat. Banyak orang-orang yang jabatannya, kekayaannya, kekuasaannya bukan untuk tujuan akhirat, tapi hanya untuk tujuan sesaat, yakni di dunia semata. Kemudian yang ketiga, bagaimana banyak di antara kita lebih memilih melupakan dunia, lebih memilih ke akhirat gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan yang namanya kaum muslimin harus seimbang, harus wasaton antara dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, bagaimana kita bisa berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang lain, bukan dengan niat berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, tapi berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita banyak dosa, meskipun kita memiliki maksiat yang begitu banyak, tapi Allah masih tetap memberikan kebaikan kepada kita. Tidak ada nikmat yang Allah ambil ketika kita berbuat maksiat. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus meniru sifat Allah ini. Bagaimana orang lain berbuat jelek kepada kita, tapi kita bisa membalasnya dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita lebih jelek gitu perlakuannya terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Misalnya kalau orang lain memfitnah kita, bahkan kita berani untuk membunuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir yang diberikan nasihat kepada Qarun oleh ulama Bani Israel ini adalah wala tabqil fasada fil ar, jangan berbuat kerusakan di bumi. Artinya perbuatan maksiat bisa menyebabkan kerusakan di bumi ini. Bagaimana umat-umat yang terdahulu mereka disiksa bukan karena mengeruk kekayaan alam yang berlebihan, tidak, tapi mereka berbuat kerusakan, tidak mau beriman kepada Allah, bermaksiat dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah ambil contoh kaum Nabi Lut, mereka berbuat perbuatan yang nista, di mana laki-laki suka terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Akibat perlakuannya ini mereka ditenggelamkan, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah sehingga rata. Ikhwatu iman rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti kebalikan dari ayat ini atau mafhum mukhalafahnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan di bumi, yakni orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap aturan atau segala sistem yang telah Allah buat. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.